Perkenalkan, nama saya Leonardo Francisco Beru dari kelas tingkat 1A. Saya dari kelompok 12 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang sasaran, indikator, capaian atau kinerja, faktor resiko masalah gizi. Yang pertama, yang KA, sasaran indikator. Indikator gizi kesehatan adalah parameter yang digunakan untuk mengukur status gizi dan kesehatan individu atau kelompok, dapat berupa angka, presentase, atau skor yang diperoleh dari pengukuran antropometri, biokimia, dan klinis. Yang pertama, indikator status gizi. Antropometri. Berat badan menurut umur atau BB per U, tinggi badan menurut umur atau TB per U, berat badan menurut tinggi badan atau BB per TB, lingkar lengan atas atau lila per U, lingkar kepala atau lika per U. Biokimia. Kadar hemoglobin, serum retinol, serum ferritin. Klinis. Tanda-tanda klinis defisiensi mikronutrien. Yang kedua, indikator kesehatan terkait gizi. Angka kematian bayi dan balita, prevalensi penyakit infeksi atau diare, ispa, malaria, cakupan imunisasi, praktik pemberian ASI eksklusif. B. Capaian atau kinerja. Yang pertama, pengukuran capaian. Pengukuran capaian melibatkan perbandingan nilai indikator yang diukur dengan target yang telah ditetapkan atau dengan nilai Baselian. A. Perbandingan data Baselin dengan data Endelin. Contoh, program suplementasi zat besi untuk ibu hamil di sebuah kabupaten. Baselin 2020, Previsiensi anemia pada ibu hamil 40%. Edilin 2022, previsiensi anemia pada ibu hamil 25%. B. Analisis tren temporal indikator. Metode ini menganalisis perubahan indikator dari waktu ke waktu. Biasanya menggunakan data dari beberapa titik waktu. Contoh, tren previsiensi stunting pada balita di Indonesia. 2013 37%, 2018 30,8%, 2021 24,4%. C. Faktor risiko masalah gizi. Faktor risiko yang mempengaruhi masalah gizi, beberapa faktor utama yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, faktor individu. Usia. Kebutuhan gizi bervariasi sepanjang siklus hidup dengan periode krisis seperti 1000 hari pertama kehidupan. Jenis kelamin. Perbedaan fisiologis antara laki-laki dan perempuan mempengaruhi kebutuhan gizi. Status sosial ekonomi. Pendapatan dan pendidikan berkorelasi dengan akses terhadap makanan bergizi dan pengetahuan gizi. Yang kedua, faktor rumah tangga. Keamanan pangan. Akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Pola konsumsi makanan. Kebiasaan makan, prefisiensi makanan, dan praktik penyiapan makanan dalam rumah tangga. Yang ketiga, lingkungan. Keamanan pangan, akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Pola konsumsi makanan. Kebiasaan makan, prefisiensi makanan, dan praktik penyiapan makanan dalam rumah tangga. Sekian dari saya, terima kasih.